Baik, untuk pembahasan tentang ini, bagaimana untuk mendapatkan poin tentang menggunakan lebih dari dua kriteria untuk satu rumus statistik berkondisi dan interaktif perubahan data. Kita bisa lihat kembali pada latihan analisis data yang 05 yang terakhir yang kita, pernah kita kerjakan. Sebagai contoh, kalau yang disebut kriteria statistik berkondisi dengan satu kriteria, itu ada contoh pada kasus yang hobi, menghitung hobi ini, ya, okay? Dimana misalnya kita mau mencari tahu berapa siswa yang suka olahraga, berapa yang suka kesenian, berapa yang suka kuliner, traveling, dan gaming. Mungkin kemarin awalnya dibuat seperti ini, dimana kita membuat pakai rumus count if. Ya, Bapak besarkan supaya jelas. Menggunakan count if, yaitu dicari ke kolom J dari form responses. Dalam hari ini di kolom J-nya form responses memang menampung hobi dari anak-anak tersebut. Cuma perlu diperhatikan bahwa hobi yang tersimpan itu tidak hanya satu, tapi bisa gabungan. Oleh karena itulah dalam pengolahannya kita memerlukan wildcard karakter, yaitu menggunakan bintang, bintang olahraga bintang misalnya. Artinya cari kata olahraga di antara kolom J di sini. Setiap ada kata olahraga, baik di depan, mau di tengah maupun di belakang posisinya, maka dia akan dihitung. Nah, kalau ini kita terapin dalam bentuk referensi share, maka kira-kira tampilannya adalah sebagai berikut. Jadi asumsikan kata olahraganya itu dipisahkan, jadi menggunakan acuan dari satu referensi share, misalnya A5. Maka ini kita perlu gabung menggunakan simbol ampersand dengan simbol karakter teks bintang. Oke. Jadi bintang gabung dengan A5 gabung dengan bintang. Jadi intinya nanti juga mendapatkan teks yang sama, yaitu seperti ini, bintang olahraga bintang. Jadi rumus ini pada dasarnya sama saja dengan rumus bagian sini. Nah, ini contoh masih adalah satu kriteria. Oke. Bagaimana kalau contoh dua kriteria? Kalau contoh dua kriteria bisa kita lihat pada contoh, misalnya ketika kalian diminta menghitung berapa negara Asia favorit tujuan dari peserta didik ke Singapura, misalnya Malaysia, China, dan seterusnya, berdasarkan jenis kelaminnya, misalnya laki-laki dan perempuan. Jadi masing-masing berapa. Jadi dalam hari ini kita menggunakan contoh dua kriteria, yaitu berdasarkan negara Asia favorit di sini dan berdasarkan jenis kelaminnya. Kalau dalam konteks ini menggunakan alamat sel, maka tampilannya lebih seperti ini. Jadi di count if yang cari ke kolom I dari form responses itu adalah negara Asia favorit di sini. Mana yang ada kata Singapura misalnya atau Malaysia dan seterusnya. Kemudian berdasarkan data yang ada di A13, yaitu yang ada nama negaranya ini. Kemudian cari ke kolom H di sini, cari ke kolom H di form responses lagi. Berarti berdasarkan jenis kelamin dalam hari ini ada berapa yang misalnya yang berdasarkan B12, berarti dalam hal ini adalah kode L, laki-laki ini, ya, oke. Nah, kira-kira konteks ini contoh berarti dua kriteria, karena di sini berarti ada ini kriteria pertamanya, yaitu berdasarkan negara, dengan ini adalah berdasarkan jenis kelaminnya, berarti dua kriteria. Nah, contoh untuk menggunakan tiga kriteria atau lebih, kalian bisa saja menggunakan tambahan di sini. Jadi ingat count if S ataupun sum if S dan seterusnya itu bisa menampung banyak kriteria, tidak ada batasannya dalam kasus ini. Jadi sebagai contoh, Bapak bisa saja tambahkan misalnya hitung berdasarkan kelas. Katakan di sini di atasnya Bapak ada definisi terpisah, misalnya hitung berdasarkan kelas dengan asumsi di form responses kita sudah ada data kelas, yaitu di kolom C misalnya Bapak tambahkan. Jadi responden ini kelasnya apa, responden ini kelasnya apa, sudah ada datanya. Dalam hal ini Bapak mencarinya menggunakan XLOOKUP dari data siswa. Oke. Nah, jadi kalau di sini Bapak ada kelas dan Bapak bisa minta cari hanya di berdasarkan kelas tertentu, misalnya katakan kelas E5 di sini, maka rumusnya tinggal kita tambahkan saja kriteria ketiga, yaitu berdasarkan kelas. Kalau tadi yang pertama adalah berdasarkan negara Asianya, yang kedua berdasarkan jenis kelaminnya, maka yang ketiga misalnya berdasarkan katakan kelas. Itu contoh berarti sudah menggunakan tiga kriteria. Dalam hal ini Bapak tinggal pilih dulu daerah mana yang ada kode-kode kelasnya, yaitu dalam kolom C. Maaf, ini tidak munculkan. Ya, Bapak pilih kembali ke kolom. Oke, mungkin kalau tidak bisa langsung, berarti kita main copy paste saja.
intinya melengkapi ini. Intinya ada nama worksheetnya, apa nama worksheetnya itu form responses, dan Bapak akan mengambil dari kolom C dengan kriteria itu mencari yang sekarang kelas tertentu. Kalau kita misalnya langsung ketikkan seperti ini E2 berarti ya kita berarti cari E2, maaf tadi E5 berarti cari ke E5 ya, atau sama dengan E5. Ingat kalau tidak diketikkan berarti artinya menggunakan sama dengan. Nah, seperti contoh yang di sini, maka kita bisa wakili dengan alamat sel juga. Dalam kasus ini E5 ini kita bisa ganti dengan alamat sel yang tadi kita siapkan di B11. Ini contoh berarti kita sudah menggunakan kriteria. Nah, kalian bisa membuat lebih kompleks sampai 4 kriteria, 5 kriteria, tentunya berdasarkan data-data lainnya lagi ya. Maka hasilnya seperti ini. Kalau mau ingin di copy, kalau tadi ini menggunakan pencurian kolom karena ini disusun satu kolom, kemudian untuk jenis kelamin disusun secara barisan dalam satu baris yang sama, baris 12, tapi kolom yang berbeda, maka harus dikunci barisnya, semi baris. Kemudian maka kalau untuk contoh kasus ini B11, ini kita bisa ganti, kita harus kunci absolut ya, artinya tidak boleh berubah karena dia cuma satu-satunya di sini di B11, baik B-nya maupun 11-nya harus ada dolar di depannya. Ini contoh kasusnya, maka ini tinggal kalian bisa melakukan pengkopian rumusnya dan seterusnya ke bawah untuk mendapatkan jawabannya. Ini contoh mendapatkan hanya untuk E5. Jadi bagaimana ini sekaligus Bapak langsung singgung bagaimana konsep interaktifnya. Interaktifnya ini bisa saja terjadi ketika ini ganti dengan E4, maka kalian bisa lihat datanya langsung berubah. Ketika ini ganti dengan E3, maka data sini berubah. Oke. Nah, kalau seandainya ini kita buat grafiknya di sini, Bapak langsung menggunakan insert chart. Katakan misalnya berupa grafik seperti ini saja. Katakan Bapak tidak obral lebih lanjut, maka ketika di sini kita mengganti kode kelasnya, misalnya perhatikan grafiknya juga langsung ikut berubah. Jadi kalau di sini Bapak ganti dengan E3, maka langsung di sini juga berubah. Nah, ini contoh menggunakan konsep interaktif. Nah, jadi kalau seandainya grafik ini kita copy chart seperti biasa, kalau kita ingin pindahkan ke tempat lain, ke worksheet yang berbeda, maka kita harus gunakan copy chart. Katakan Bapak misalnya bikin terpisah di worksheet di sini, Ctrl V. Nah, maka supaya mungkin yang melihat data kamu juga bisa ikut mengotak-atik datanya, maka sebenarnya sebaiknya interaktif ini kita pindahkan. Jadi tidak di sini. Katakan ini Bapak copy juga, Bapak copy pindahkan ke bagian katakan di sini di C dan di D. Oke, berarti sekarang datanya selesai tergantung pada di sini. Tapi kali ini masih belum terhubung. Kalau Bapak ganti di sini, ini tidak berubah data grafiknya karena sekali grafik ini masih tergantung pada posisi di B11. Ya, oke. Jadi dalam hal ini maka rumus ini perlu kita ganti bukan ke B11 lagi, tapi ke di worksheet yang tadi kita siapkan, yaitu di ini. Yaitu di sheet 9 misalnya, sheet 19 misalnya di D1. Jadi jangan lupa dikunci supaya nanti kalau di copy tidak berubah. Jadi prinsipnya kita hanya mengubah acuan sel sehingga kalau kita copy ke sini ke menyeluruh, maka sekarang data grafik yang di sini itu sudah tergantung pada the cell yang di sini. Sel grafiknya masih belum terhubung. Bapak ulangi copy dari sini, copy chart, kemudian pindahkan sini, Ctrl V. Ya. Maka di sini ketika ini diganti dengan E3, maka grafiknya berubah. Di sini ganti dengan E2, di sini berubah, dan seterusnya. Nah, kira-kira itu konsep interaktifnya. Lalu bagaimana bisakah ini langsung memudahkan user hanya memilih salah satu dari ini? Maka kalian sudah harus mempelajari materi tentang data validation. Silakan lihat pada materi tentang data validation.